istrinya. Bayangkan, Aisyah dipukul sama Muhammad perkara ranjang. Di dalam hadisna Sahih 2010, hadis Sahih Muslim 1619, Muhammad itu memukul istrinya perkara ranjang. Bayangkan, ini junjungan macam apa nih dikatakan, ini penyelamat kami, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul, ya Rasul. Pret. Ya, yang kelakuannya begitu buang aja di tong sampah. Kelakuannya aib, ya ngambil bini orang, nggak nikah, ya nggak ngasih mahar, langsung aja buka kamar, buka celana, turun celana. Pantesan Aisyah mengatakan begini ya, aku tidak melihat Allah kecuali dia mengikuti hawa nafsu itu. Ya, di dalam Bukhari 4721 ngikuti hasrat Muhammad terus. Jadi perempuan disakiti terus, gak di dunia, gak di akhirat, disakiti terus perasaannya. Karena apa? Karena baju egoisnya ini, cemburunya dihilangkan oleh Allah. Gak punya perasaan lagi. Nangis kau. Dan ternyata ajaran menggauli binatang ya. Tadi Kores ini dia lupa ya tentang ayat Al-Quran, tentang hukum ta'zir. Kamu belajar hukum ta'zir dulu. Hukum ta'zir ini tidak pakai Al-Quran dan hadis. Nah, ini artinya menentang Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 44 dikatakan ini, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu apa? Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ya, jadi Anda tidak bisa kemudian mengatakan, oh itu ada ta'zir. Ta'zir itu maunya sih ulama-ulamamu, karena Quranmu, hadismu itu tidak melarang itu. Ada nas wal mansuh. Makanya dikatakan apa? Beberapa ulama muslim telah memutuskan bahwa melakukan hubungan seks dengan binatang tidak membatalkan haji atau puasa. Logikamu dipakai, Kores. Ngomong kasar aja ketika naik haji bisa batal. Ya kok ngewek sama binatang? Ternyata ngewek sama binatang hukumnya tinggal apa? Tinggal cuci burung, tinggal mandi tok ini loh. Imam Nawawi. Karena ini ajaran Islam yang sesat, maka di surga mereka kayak binatang kelakuannya. Terima kasih. Ya. Udah waktu gua ya. Oke, silakan dibantah. Masih belum bisa membantahkan dan mengungguli manusia mengawini Tuhannya sendiri, my bre. Masih belum bisa. Ya, jadi seperti yang sudah di noise Alda, noise di mute dulu itu noise. Tunggu ya, ini gue buka dulu, jangan dimulai. Tunggu satu lagi, gue mau buka data. Ini menggauli binatang. Sama apa, Aisyah tadi dituduh dipukul Nabi katanya ya, dipukul Nabi. Astagfirullah, buset, bisa segitunya ya. Mungkin ini di gereja diajarin kali sama kawan-kawan Kristen kepada Alda. Kita tunggu ya. Fokus. Nah, di sini. Habis ini ya. loh. Ya. Nah, ini dari Aisyah ya. Ini dari Aisyah, ini Sahih Muslim 4296 ya. 4296. Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau ataupun seorang wanita pun kecuali saat berjihad di jalan Allah. Selamat datang di kebenaran. Kok bisa-bisanya apa yang dikatakan Alda dibantah langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha? Kok bisa-bisanya gitu? Katanya Nabi pernah memukul Aisyah, tapi kok dia bilang tidak pernah memukul dengan tangannya ataupun seorang wanita pun? Kok bisa-bisanya ini Aisyah bilang kayak gini? Sahih Muslim 4296. Anjir, kalau gue malu tuh, serius. Kalau gue jadi Tuhannya Alda, malu gue. Wah, gimana ini anjing? Tuhan mana nih yang binatang? Kok bisa-bisanya ya Aisyah berkata begitu? Tidak pernah seseorang pun dipukul oleh tangannya beliau, baik pelayannya maupun seorang wanitanya gitu. Wah, kayaknya gue harus jadi pandito ini.
Harus jadi pandito gue ini. Itulah kenapa gue bilang kalau Alda ke Islam fitnah. Kalau gue membahas imannya Alda itu kejujuran, sola scriptura, my bre. Gitu. Dan tadi katanya Nabi Muhammad begini dan begitu, yang dia bawa tafsir Kemenak, yang dia bawa perkataan Ibnu Abbas, gitu kan? Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Dar, selamat datang di kebenaran. Kenapa yang difitnah Nabi kami? Gitu. Kenapa yang difitnah Nabi kami? Iya nggak? Terus perkara teteh montok, memang kenapa di Kristen tetehnya tepos-tepos gitu? Ada masalah, walaupun tafsir ya, tapi nggak apa-apa, kita hargai tafsirnya gitu. Jadi kayak apa tadi? Anaba Kemenak ya, Anaba Kemenak. Coba kita buka dulu Anaba Kemenak. Anaba 33 Kemenak katanya. Nah, terus kita buka di mana tafsir web. Nah, kita buka Anaba mana nih Kemenak, Kementerian Saudi. Kemenak tuh mana ya? Anaba 33 Kemenak gitu. Nah, ini Quran Kemenak. Terus kita ke Anaba ayat 33. Mana dia? Gue kira Nabi yang ngomong loh, ternyata Ibnu Abbas sama Kemenak. Astagfirullah. Gue kira kayak mana maksudnya itu. Ternyata cuma hanya fitnah ini ya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan memberi ketenangan dari surga yang gadis candik cerita berpayudara montrok yang umur mereka sebaya. Lo kok yang difitnah Nabi kami, Alda? Gitu. Nanti lu lihat, lu belajar dari gua ya. Ketika gua bawa-bawa Yesus, Yesusnya ada ngomong di situ. Ketika gua bawa-bawa Yesus, itu lu belajar nanti. Ini kan yang ngomong Kemenak nih. Mana Nabi kami yang ngomong yang mana? Ya, tertipu dan terketahuan takia Korintus dari Alda ikhwannya. Lalu kemudian dia bilang apa Nabi memukul gitu. Coba bawain Arabnya itu hadisnya gitu. Karena kalau misalnya benar memukul, tidak mungkin Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak pernah memukul di sini. Kontradiksi jadinya gitu. Itu satu. Terus yang kedua bisa dilihat juga ya. Dikatakan di sini. Nah ini nih, ini yang benar nih, ini hadisnya yang benar. Ini hadisnya yang benar nih. Ini kita bisa lihat di sini di hadis 5 itu kalau nggak salah Ibnu Majah ya. 5 itu Ibnu Majah. Sama tolong di pause dulu dong waktunya dong. Gua lagi buka data. 1 sama nanti ada lagi satu lagi nih. Aduh masih loading pun. Tunggu ya. Masih loading nih data berikutnya nih. Tunggu, sabar kawan-kawan, ini ujian. Memang kalau membongkar-bongkar fitnah orang itu indah dan nikmat, tapi kita butuh proses, kita menunggu gitu loh. Tapi setelah nanti datanya itu nikmat sekali gitu. Waduh, time out bre, tunggu ya. Ini juga time out. Nah, di sini. Ini udah kebuka di Sunan An-Nasai ya. Apakah engkau bayangan hitam yang aku lihat di bawah Allah dan Rasulnya akan melakukan sewenang-wenang kepadamu? Aisyah berkata, salah. Apakah engkau bayangan hitam yang dilihat di depanku? Aisyah berkata, ya. Aisyah berkata, maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sakit bagiku gitu. Jadi bukan memukul bre. Kalau memukul bolehlah, kalah Nabi gua gitu. Karena apa? Karena KDRT. Cuma di sini mendorong yang benar. Karena di bahasa Arabnya, kalau lu lihat, kalau lu bisa bahasa Arab, tunggu yuk, pause dulu bre. Ini gue cariin bahasa Arabnya. Ini. Falahadani fi sudri, mendorong dadaku gitu. Nah, kalau lu pengen memukul dada, lu bisa buka di sini nih.
Nah ini nih, ini memukul dada nih. Ini di Sahih Ibnu Hibban 51. Ini memukul dada, tunggu ya. Nah ini nih. Habis Gua suruh paus tadi datanya. Gimana sih? di paus kores. Halah, ya wes lah. Tapi ini dikit ya. Ini kalau memukul, lu tuh falahazoni azutafi sudri. Nah ini, gitu. Ya, jadi belajar gratis lu bahasa Arab. Oke. Berikutnya apa nih? Oke, itu sebenarnya saya bisa langsung bantah sih. Cuman nggak masalah karena ini giliran Anda dan saya tadi fair ya. Di bagian akhir itu yang menutup adalah yang ditanya. Silakan sekarang Anda bertanya. Oh gitu, oke. 3 menit ya. Gue bertanya ya, 3 menit ya. Anjing siap-siap lu Alda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, Alda itu berkata tadi bahwasanya memang ada Tuhannya Alda itu punya istri. Nah itu yang sudah diakui Alda, bagus gitu. Itulah kenapa kalau misalnya lu pengen tahu mana Tuhan yang bermoral, lu harus lihat Tuhan lu sendiri gitu. Karena lu begini itu karena Tuhan lu Alda. Tuhan lu itu cacat dalam moral. Dia punya istri gitu. Sebagaimana Zeus, sebagaimana Mitra, dia punya istri. Nah sekarang gue pengen bawa lu ke 2 Korintus 11 nomor 2 gitu. Dimana lu bilang Tuhan lu itu tidak mengesek-ngesek gitu kan, tidak ngeseks ya. Nah lu lihat ini 2 Korintus 11 nomor 2. Ini Paulus menjadi agen nyari perawan untuk Yahweh atau Yesus lu. Karena aku cemburu kepadamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Ini Kristus nyari perawan yang suci buat apa? Di sorga. Buat apa? Gitu. Lu bilang nabi kami cabul. Tuhan lu di sorga ngapain kerjaannya? Mencabuli apa ini? Kalau lu mau bawa ke sana, ya. Ini nanti ada juga yang WBTC. Kristus harus menjadi satu-satunya suamimu. Aku mau memberikan kamu sebagai perawan suci kepadanya. Lihat kelakuan Tuhan lu. Ini surat ke jemaat Korintus. Korintus itu ada cewek sama cowok. Kalau cewek yang perawan vaginanya. Kalau cowok yang perawan apanya, Alda? Hah? Apanya? Tadi lu bawa Hosea 2:16. Kenapa lu nggak bawa Hosea 2 nomor 2? Kenapa lu nggak bawa Hosea 2 nomor 2? Ya. Ini lu harus bisa jawab ya. Kalau lu nggak bisa jawab, lu buka kamera Alda. Ini gue ke Hosea nih. Hosea 2 nomor 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundanya dari mukanya, zinanya dari antara buah dadanya. Jadi kalau di Islam buah dada bidadari montok, di sini istri Tuhan lu ada buah dadanya dipakai zina. Siapa orang yang berani berzina sama istrinya Tuhan lewat buah dada istrinya? Kenapa bisa-bisanya istri Tuhan lu itu selingkuh dari Tuhan? Kenapa bisa begitu? Apa masalah keperkasaan atau keperjakaan? Dan lu terangkan ini buah dada di sini apa? Buah dada di sini. Kalau zina itu kan menyembah Allah yang salah. Kalau buah dada di sini apa? Gitu. Kenapa Tuhan lu kok cabul begini gitu? Dan inilah yang membedakan antara Tuhan Islam dan Tuhan Kristen. Tuhan Islam suara dikumandangkan dari masjid itu memanggil namanya. Sedangkan kalau Tuhan lu Alda dari film porno keluar itu nama Tuhan lu. Yesus, oh so big. Oh Yesus so deep. Jadi bedakan antara rumah ibadah Islam dan film porno yang menyebut-nyebut nama Yesus. Thank you. Udah Alda. Jangan ini, jangan apa, Udah. jangan shock. Oke. Gak ada yang shock. Dari mana shock? Oke, ntar ya saya bukakan nih. Yang biasa aja kok shock. Oke, saya tunjukkan ya. Inilah perbedaannya. Sebentar, jangan dijalankan dulu ya. Saya tunjukkan ininya. Siap. Ya. Nih.
Oke. Saya bukakan dalilnya. Oke. Saya tadi sudah menjelaskan ya di awal ya terkait Matius 22 ayat 28 sampai 30. Cuman Kores ini sepertinya akalnya ini nggak jalan. Jadi saya udah jelaskan tentang istri di sini itu bukan istri dalam tanda kutip, itu hubungan suami istri ya, antara laki-laki dengan perempuan. Karena yang Anda tadi membuktikan kan itu. Tetapi Anda itu kemudian membuat pemahaman sendiri. Ini contoh ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Karena otak Anda itu sangat ngeres nih. Pendapat Paulus tentang dirinya, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Itu apa sih cemburu ilahi itu? Itu yang kudus. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Apa sih maksud dari perawan yang suci nih? Nih lihat. Ini saya langsung bukakan ya dari Matthew Henry. Di sini dijelaskan. Ini ya dari sini pernikahan jiwa ini mempertunangkan ini. Ia telah mempertunangkan mereka kepada satu laki-laki, artinya membuat mereka mau memeluk kekristenan, dan pertobatan satu jiwa merupakan pernikahan jiwa itu dengan Tuhan Yesus. Dan ia sangat ingin untuk membawa mereka sebagai perawan yang suci, yakni apa? Murni dan tidak bercacat dan setia, tidak memiliki pikiran yang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dari rasul-rasul palsu itu, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular itu dengan liciknya. Ya, ini saya udah kasih dalil. Jadi otak Anda ngomong perawan laki-laki gimana, perawan perempuan gimana loh? Anda ini kan nambah-nambahin, itulah yang nggak nyambung. Kenapa? Karena Anda itu menolak ajaran Islam. Tadi loh saya udah bawakan dalil-dalil dari ulama. Kok dibilang, oh saya nggak ini, emang kok kira kafir itu? Saya tunjukkan dalil langsung dari gereja ya. Nih, saya tunjukkan lagi terkait Hosea 2 ya. Tadi saya bacakan itu. Nih, Hosea 2 ayat 2 ini berbicara tentang apa? Bicara tentang Israel ditolak dan dipulihkan. Ini ya kalimat, adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya, biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinanya dari antara dari buah dadanya. Apa maksudnya? Apakah seperti narasi Anda ini? Oh ini dipakai zina. Apakah seperti itu? Di mana dalilnya? Itu kan mulut kotor Anda, karena ajaran Anda kan seperti itu. Sedangkan di sini bicara apa? Bicara tentang mereka yang melakukan penyembahan kepada berhala ini. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Artinya apa sih? Karena Tuhan itu begitu mencintai manusia itu, makanya dia nggak rela manusia ini menyembah atau mencintai ilah yang lain. Menyembah ilah yang lain itu adalah selingkuh. Selingkuh itu simbolnya itu dia melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Dia itu seperti otaknya Kores yang kotor itu. Makanya dikatakan zinahnya kepada si Baal ini itu dikatakan, digambarkan di sini di antara dua buah dadanya itu. Artinya apa? Ini menunjukkan bagaimana mereka begitu mencintai ilah lain, mereka selingkuh dengan itu. Makanya Tuhan menunjukkan antropomorfis kepada bangsa Israel. Begitu jelasnya, begitu marahnya Tuhan sama mereka. Ini bahkan dijelaskan di Hosea 4. Ini di sini dijelaskan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dengan apa ini? Dengan pengetahuan ini, pengajaran ini. Engkau melupakan pengajaran Allahmu. Ya. Dan di sini apa? Mereka menyembah pohon. Nih lihat nih. Nih. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit di bawah pohon.
Lalu apa? Sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina. Itu apa? Melakukan perzinahan ini dengan menyembah ilah asing. Sesimpel itu, masa nggak paham Islam? Atau saking kotornya ajaran kalian? Terima kasih. Silakan dibantah pakai dalil. Tidur. Ayo, dibantah. Apa yang tidur anjir, lu bawa komentari? Gua bawa yang tertulis sola scriptura, lu bawa komentari Matthew Henry. Oh, gua ikutin cara lu, Bre. Gua ikutin cara lu. Katakan apa? Saya pakai data. Silakan. Loh, Tunjukkan dalilnya datanya. mana sola scriptura? Mana? Tuh, sejak kapan ini? Ya, Loh, dijelaskan di dalam Alkitab. Di mana perkataan Yesus ada perkawinan rohani di mana? Coba suruh Nggak apa-apa, saya- nggak apa-apa, Alda, nggak apa-apa. dalilnya? Gua ikutin cara lu ya. Mana Gua ikutin cara lu. Mana dalilnya dilarang untuk menunjukkan tafsir, sedangkan ada Nggak apa-apa, nggak apa. Gua ikutin cara lu ya. Gua ikutin cara lu. Siap-siap di situ. Alkitab. Ya mungkin ada salah server. Oke, fine. Lu pakai tafsir komentari ya. Lu pakai Iya. tafsir komentari. Lu makan ini nih, tafsir komentari lu. Tafsir dari Tapi gereja ya. Gereja ini nih. Oke, Lu makan ini, lu makan ini ya. Oke. Anjing lu, Ayo. gua bikin nangis lu. Nah, sini ya. Kasih referensi. Ini dari kasih referensinya. Iya pasti. Ini dari reviseenglishversion.com untuk Matius chapter 1 nomor 18. Di post dulu waktunya, di post dulu biar saya buka. Pas dulu waktu gua. Nih, Ayo. reviseenglishversion.com. Nah. Lu minta pakai tafsir ya. Lu minta pakai tafsir, habis lu di sini. Oh, iya kalau Anda bisa silakan. Ya. Oh, udah ya. Nah. Saya Revise cek English dulu ya. version. Itu, ntar. Saya buka dulu ya. Coba Matius 1:18 komentari. Habis lu di sini. Lu yang minta ini pakai tafsir. Udah tahu tafsir lu brutal. Tafsirnya Kristen itu brutal. Gua dapet Yesus hidupnya minta-minta dari mana? Dari tafsir. Dibawa ke sana sama dia. Wah, Saya bukakan dulu ininya ya. buka aja dulu. Matius. Gua tadi pas lu bawa data-data Islam gak gua minta lo. Tapi kalau lu pengen ngabisin Memang waktu saya seperti Entar tenang dulu dirimu jangan kesurupan deh. Oke. Coba liatin karena lu kasusnya pakai dulu. tafsirannya lucu banget gitu. Iya terlalu simpel deh. Ilmumu nggak ada apa-apanya. Udah tunjukin Soal dulu. skriptura nggak cukup ya, Kasusnya. kebenaran hanya dari kitab suci Tunjukin nggak dulu. cukup ya. Tuh, Alkitab itu diajarkan. Alkitab itu diajarkan, bukan asal tafsir sendiri. Nanti saya tunjukkan tiga itu. Oke, lihat. Nggak bisa, kok nggak akan mampu debat sama saya. Enggak, ini gue pakai tafsir lu ini. Ini pakai tafsir. Lu sambil lihat ini gue langsung ini aja ya supaya. Tunjukkan. Nah, lu lihat di sini ya. Ini untuk Matius 1:18. Perhatikan ini dari reviseenglishversion.com. Before they came together, she was found to be with child. Mari itu kira-kira umurnya 14 tahun atau segituan ketika dia impregnated by God. Nah, ini kita terjemahin. Sebelum mereka berkumpul, dia ketahui sedang mengandung. Maria kemungkinan besar berusia 14 tahun. Dia dihamili oleh Tuhan lu. Mau lari kemana lu? Tafsir. Tuhan lu mengawini manusia. Selamat datang di kebenaran. Cabul nggak? Cabul ini. Dihamili. Mau lari kemana anjir? Ini impregnated. Nih, lu minta pakai tafsir bre. Gua kasih. Satu nih. Itulah kenapa anjir gue tuh punya idiom Tuhannya penghujat Islam menggauli ibunya sendiri. Lebih binatang dari binatang. Tuhannya penghujat Islam. Ya. Nah, kita berikutnya buka lagi nih. Ini lu makan ini blueletterbible.org dari Guzik David untuk studi kasus Lukas 1. Nah, perhatikan di sini. Jadi Lukas 1 ini adalah ekspresi yang membuat Di-pause dulu. ide. Tolong di-pause dulu. Anjing, nikmat Saya nggak? mau buka sumbernya. Enggak biasa Mantap aja, orang anjing, saya udah tahu. makan Saya ini udah tafsir tahu lu ini. makan. Terus, santai Anjing, aja, nggak lu usah bilang tantrum, Nabi gue cabul, Tuhan lu, Raja cabul. Tantrum terus. Coba Apa? Lu minta tafsir kan? Webnya Gua dari kasih mana? ini Webnya tafsir. dari mana? Sumber. Ini blueletterbible.org Guzik David Oke. Study Guide Oke. Lukas 1 ya. Ini Lukas 1 untuk Lukas 1 berapa ya? Tunggu gue lihat dulu. Oh, ini untuk Lukas 1 3 sampai 4. Lukas 1 bentar ya, saya buka yang tadi sudah, yang ini biar saya Lu bikin nangis langsung bawa. darah lu, anjing mau lari kemana lu, bre? Lukas 1 ayat 3 sampai 4 ya. Anjing, yang mampus bukan Alda, bre, yang mampus Tuhannya ketahuan cabul. Ya udah, nggak usah kamu tuh marah-marah. Kenapa sih marah? Bukan marah gua marahin Tuhan lu sih, gua marah tapi marahin Tuhan lu.
Tuhan lu gue marahin. Gak Ya iya karena Tuhan lu ini ngeprot Maria di umur 14 tahun. Pedofil nggak Tuhan lu? Aduh ya ampun, kotor sekali mulutnya Islam ini. Nah ini lihat the delicate expression without Christ, dia mating of the Holy Spirit with Mary. Lihat anjing, Roh Kudus lu Di ya atasnya dulu. bersetubuh sama Maria. Tunjukkan di atas, tunjukkan di atas. Nih. Saya masih ngecek dulu. Ungkapan nulis ini mengesampingkan gagasan kasar tentang perkawinan. Mating. Webnya dulu. Nih, webnya nih. Webnya nih, anjing. Tantar, komentari. Kalau lu bahas nabi gua lu apa itu hal lu sopan ya? Kalau gua ngebahas Roh Kudus lu bersetubuh dengan Maria itu nggak sopan gitu maksud lu? Tenang dulu. Oh ini, terus itu bagian A itu A-nya apa? Ini, lu langsung aja lu Ctrl F, lu mating di sini, lu dapat mating ya, terus lu ke Google nih, lu ketik nih mating nih, apa nih mating? Oh udah Mating. dapat, oke. Udah dapat? Ah bagus. Nah lu lihat di sini mating ini. Poin 3 kan? Jangan lu asumsi ya kalau tertulis begitu. Nah ini mating nih, lu lihat nih, ini mating. Nih, lu ketik mating keluar ini nih mating nih. Orang utan main sama orang utan. Begini Roh Kudus lu dengan Maria. Paham lu? Begini Roh Kudus lu dengan Maria. Gimana nggak banyak film porno dari Kristen? Hah? Masih mau motong-motong waktu gua masih mau motong-motong. Masih lu mau ngomong nabi gua begini dan begitu ketika Tuhan lu kelakuannya kayak binatang. Sudah jalankan. Udah beres aku dari tadi. Silakan. Ya, nih, jalankan. ini mating ini ya. Ini mating nih. Ini orang utan sama orang tua nih. Ini. Apa Tuhan lu begini bentuknya? Hah? Begini bentuk Tuhan lu. Kayak monyet. Nih, ada burung juga. Ini ada sigung. Main, mating. Dari mana dapatnya? Gue dari tafsir dapatnya. Gitu. Mau lu bantah ini? Oh, bukan itu adalah persetubuhan rohani. Di mana goblok? Ada tertulis rohani di sini di mana? Di mana Tuhan lu itu ketika ngentot dia itu rohani di mana? Hah? Kalau Tuhan lu cabul aja. Jangan ke nabi kami, jangan. Di sini gue hajar Tuhan lu habis-habisan. Bapak lu kena di Hosea, Roh Kudus lu kena di Matius 1:18 sama Lukas 1, Yesus lu kena di Wahyu. Ini 3 pribadi Tuhan lu bre, cabul semuanya. Tapi ketika anak si Yesus ini dia nggak dapat pernikahan di dunia, dia kawinnya di sorga. Hah? Jadi itu gue bilang, lu menghujat nabi kami bre, lu menghujat nabi kami tidak bisa melampaui ketika Tuhan lu dikawini oleh seluruh manusia Kristen. Nggak bisa melampaui itu. Pakai tafsir kan? Oh, lu mau lari kemana coba? Oh ini maksudnya itu, ini adalah kehamilan rohani. Berak sapi, penebus dosa. Nggak ada tertulis di sini rohani, nggak ada. Mau ngamuk lu ke gua, nggak bisa bre. Gua kebal hukum kalau lawan penghujat, kebal hukum gua. Nggak bisa disentuh gua. Lu makan ini Tuhan lu bre. Betapa cabulnya Kristen dengan 3 pribadi Tuhannya yang pernah menyetubuhi manusia. Lu bayangin, Roh Kudus ngeprot-prot Maria umur 14 tahun, apa nggak meledak itu kelaminnya? Apa nggak meledak kelaminnya? Jadi mana yang lebih bermoral gitu? Manusia mengawini binatang atau Tuhan lu dikawini manusia? Mana yang lebih bermoral, Alda? Mana yang lebih bermoral? Coba ditanya deh. Coba gue tanya, ini untuk muslim 1300 yang ada di sini ya, kalian sebarkan data-data Kores ke satu Indonesia. Supaya orang Kristen yang menghujat tahu Tuhannya seperti apa. Kebal hukum gue bre, kebal hukum. Gitu loh, kalau gue ditangkap, lu jadi saksi gue Alda. Dan semua orang Kristen yang pernah dialog sama gue seret jadi saksi gue. Untuk membuktikan siapa yang cabul, nabinya Islam atau Tuhannya Kristen yang ada 3. Hancur malam ini lo. Hah? Dan 1 menit ini enak banget gua siksa lu. Gitu. Lu bilang Nabi Muhammad kami begini dan begitu, lu bawa tafsir Kemenak, lu bawa Ibnu Abbas gitu. Oke, lu main tafsir. Ketika gua tanya balik, lu pakai tafsir Kristen. Oh gitu, oke fine. Ini lu makan sekarang tafsiran dari Blue Letter Bible sama Revised English Version. Di mana dua-duanya sepakat Roh Kudus kawin dengan Maria. Nggak ada pakai rohani. Ya. Hancur Islam? Enggak. Kristen yang habis. Melongkat dia.